Hai gengs, balik lagi di Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Welcome to What Happens During a Timeout episode 33. Masih bersama Mimin dan tentunya ditemani oleh Injeswati di tempat. Hai gengs, balik lagi sama Wati dan kali ini kita akan membahas timeout di pertandingan terakhir Liga Reguler antara Let's Bucks melawan Hypass. Min malu. Yaudah. Jadi kemarin Red Bucks melakoni laga terakhir round 6 melawan Expressway Hypass dengan hasil akhir 2-3 untuk kemenangan pasukan Kim Jong-min. Hal ini tentu sangat berarti bagi Hypass, namun tak berdampak kepada Jongkwanjang yang sudah memastikan diri di babak playoff musim ini. Hanya saja jika berhasil menang, Red Bucks akan berada di posisi kedua klasmen, yang mana itu sangat menguntungkan di babak playoff menuju final. But yeah, it doesn't matter. Disclaimer, konten ini hanyalah hiburan dan Mimin sudah berulang kali mengingatkan bahwa Mimin hanya mentranslate dari caption otomatis yang tentu keakuratannya masih dipertanyakan. Jadi buat yang pinter-pinter bahasa Korea, tolong dibenerin ya. Mari kita mulai. As usual, kita akan mulai dengan wawancara dari kedua pelatih yang akan dipimpin langsung oleh Injeswati di tempat. Silahkan Ces. Baik Mimin, kali ini Inces sedang bersama pelatih Go Hee-jin. Coach, setelah beristirahat, Mega kembali ke lapangan dengan performa yang luar biasa di pertandingan sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, dia pasti bisa merasakan tekanan. Apa yang biasanya Anda sampaikan kepadanya? Sebenarnya saya tidak perlu mengatakan sesuatu yang khusus kepada Mega. Dia sendiri sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik dan sangat ingin bermain. Jadi daripada memberikan pesan khusus, saya lebih banyak memberikan dorongan agar dia bisa tampil dengan baik. Oh begitu ya. Dengan babak final yang semakin dekat, perhatian juga tertuju pada kondisi fisik Bukilik dan Park Eun-jin. Apakah ada perkembangan terbaru mengenai mereka? Ya, mereka berdua bekerja sangat keras, tapi apakah mereka bisa kembali tepat waktu atau tidak, jujur saya juga masih belum tahu. Namun para pemain dan tim medis kami berusaha semaksimal mungkin. Saat ini kami hanya bisa berharap keajaiban terjadi. Baik, Anda juga telah menyatakan bahwa tim akan memberikan segalanya dalam pertandingan terakhir ini untuk menjaga ritme pemain inti. Hal apa yang ingin Anda periksa dalam pertandingan ini? Yang penting utama adalah service dan receive. Selain itu, aspek pertahanan kami juga harus lebih baik. Karena itulah yang akan memungkinkan kami mencetak break point di momen-momen penting. Itu adalah hal mendasar yang selalu kami tekankan. Jadi hari ini saya hanya mengatakan kepada tim untuk fokus dan memberikan yang terbaik. Baik, kami menantikan pertandingan yang hebat. Terima kasih, kami akan berusaha. Demikian wawancara dengan pelatih Go Hee-jin. Dan kita akan langsung berbicara dengan pelatih Kim Jong-min dari Hypass. Coach, Anda akan segera memainkan pertandingan terakhir di musim ini. Jika melihat kembali musim ini, bagaimana Anda akan mendefinisikannya untuk tim? Well, awal musim sangat sulit bagi kami. Namun sejak pertengahan musim kami berhasil melewati masa-masa sulit dan mulai bangkit kembali. Saya pikir ini adalah musim di mana kami tidak runtuh begitu saja, tetapi bertahan hingga akhir dengan baik. Musim ini memang penuh tantangan, tetapi ada banyak pencapaian juga. Salah satu yang paling menonjol adalah Kim Da-eun yang kini masuk dalam kandidat penghargaan Rookie of the Year. Jika Anda bisa memberikan dukungan dan pujian untuknya, apa yang ingin Anda katakan? Posisi setter itu sangat sulit, apalagi untuk pemain muda ya. Namun menurut saya lebih dari sekedar keterampilan, mentalitas dan kepribadiannya benar-benar luar biasa. Saya percaya dia sangat pantas mendapatkan penghargaan tersebut. Anda benar-benar mewujudkan kepercayaan besar padanya. Jika Anda bisa mengalahkan Jongkwanjang hari ini, tim akan menutup musim dengan kemenangan melawan semua lawan. Itu pasti akan menjadi pencapaian yang sangat menyenangkan. Bagaimana persiapan Anda untuk pertandingan ini? Ya, ini adalah pertandingan terakhir, jadi kondisi fisik para pemain senior tidak begitu baik saat ini. Jadi saya berencana untuk lebih banyak memanfaatkan berbagai pemain dalam pertandingan hari ini. Baik Coach, kami menantikan pertandingan yang baik. Terima kasih. Demikian wawancara dengan pelatih Kim Jong-min. Silakan Mimin. Nah itu dia guys, wawancara dari kedua pelatih sebelum pertandingan ini dimulai. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke set pertama. Jongkwanjang hadir dalam line up baru, di mana di sana ada Lee Son-woo sebagai middle blocker magang dan Chae Hyo-sol sebagai libero awal. Kabarnya sih Noran sedang diistirahatkan ya, cuma Mimin nggak tahu pasti juga kenapanya. Jadi biar nggak sok tahu, yang tahu boleh drop komen aja di bawah. Karena belum ada informasi official dari tim juga, jadi kita cuma bisa menebak-nebak. Oke, laga di set pertama dimulai dengan poin dari pukulan John Dabin. Dan ternyata tanpa diduga, udah diduga sih,
kalau High Pass akan memberikan perlawanan yang cukup ketat. Pasalnya ini adalah pertandingan terakhir bagi mereka juga kan. Mega sendiri bermain cukup baik di set ini yang membuat selisih angka di technical timeout pertama menjadi cukup jauh dengan High Pass. Sayang setelah itu Red Sparks seperti kehilangan ritme dan High Pass terus-terusan mencuri angka. Yang tadinya sudah unggul beberapa angka, kini justru udah mulai terkejar. Sehingga di skor 11-10 masih untuk keunggulan Red Sparks tentu saja, Goejin mengambil timeout. 지금 잘하고 있어. 근데 공격들이 봐봐. 우리가 지금 포인트 안 나는 공격을 하고 있단 말이야. 고영이도 그렇고 고영이도 그게 안 때리기로 했잖아. 고영이가 지금 딱 수비한테 때린 거거든. 다빈이도 끌고 내려와서 다빈아 그건 안 된다 했잖아. 니네가 때려줘. 안 그러면은 메가한테 너무 올리면 쟤네가 너무 편하단 말이야. 지금 리시브가 안 나고 그런 게 아니라면 공격 기회가 왔을 때 해줘야지. Setelah timeout, Red Sparks berhasil mencetak 2 angka berturut-turut gengs. Dan hal ini sangat mengganggu ketenangan pelatih Kim Jong-min, sehingga beliau pun langsung mengambil timeout. 보이잖아. 어차피 앞쪽으로는 완브루킹 줘도 상관없어. 근데 누가 중공격수야? 내가 속공 아니면은 이쪽으로 다 봐야지. Pertandingan masih dipegang oleh Red Sparks, walaupun jarak angka tak lagi terlalu jauh dan High Pass masih terus mengancam lewat Hanacha, Sohwi, Nikolova, bahkan Kim Da-eun. Sebenarnya tanpa kehadiran Nohran, lini belakang masih bisa di backup sama Hyeso. Ya walaupun masih lebih matang Nohran sih, tapi Hyeso udah cukup baik kok. Sayangnya High Pass masih terus membombardir dan berhasil menyulitkan lini pertahanan Red Sparks. Di Red Sparks ada beberapa kali kesalahan receive yang membuat mereka terus kehilangan angka gengs. Hingga di skor 16 sama, High Pass berhasil menyamakan kedudukan, bahkan berbalik unggul setelah itu. Dan di skor 16-18 untuk keunggulan High Pass, pelatih Goejin mengambil timeout. 좀 먹고 왜 선수들이 초반에 잘 잡아놓고 전부 메가만 바라보고 있잖아. 내가 혼자 배구 할 거야 아니잖아. 같이 해야지 같이. 뭐가 불안해? 그냥 자기가 연습했듯이 공격 자신 있게 하고 하면 전부 겁나서 맞춰 넘겨주고 그렇게 하면 경기 안 되는 거 이 앞에도 한번 느꼈잖아. 자신 있게. Menuju skor krusial, Red Sparks semakin tertinggal. Dabin pun yang sering melakukan kesalahan receive digantikan oleh Park Hye-min. Namun hal itu ternyata belum cukup untuk meredam High Pass. Dan saat menyentuh skor krusial yakni 18-23, Red Sparks mulai lebih semangat lagi dan berhasil mencetak 2 angka berturut-turut. Dan tentu saja jika ini dibiarkan begitu aja ya, bukan tidak mungkin pasukan Goejin akan bisa mengejar ketertinggalan skor yang sudah ada. Ini membuat pelatih Kim meminta jatah timeout keduanya di set pertama. 세빈이가 짧은 거 준비하고 있고 서브 짧은 거 준비하고 네가 왼쪽으로 조금 치우치고 라인 쪽으로 붙어. 네가 넓게 가져가고. 자. Sayang setelah timeout ini Red Sparks sama sekali tak mencetak skor tambahan dan High Pass dengan tenangnya bisa mengakhiri set pertama ini dengan skor 20-25. Set kedua Red Sparks lebih leluasa dan berkembang. Mega dan kawan-kawan mulai bisa menguasai permainan, bahkan terus unggul hingga skor 3-0. Tentu hal ini tak bisa dibiarkan terus-terusan terjadi dan pelatih Kim langsung mengambil timeout. 조금 감추라고. 봐, 세빈아. 그렇게 지금은 다빈이의 높이가 아니잖아. 정확한 타이밍에 놓고 기다리고 있으면 되는데 왜 자꾸 내 패스 다 떨어지잖아 지금 브로킹이. 네. 자꾸 내 패스도 괜찮으니까 오버시켜. 네. 타이밍 맞아. 공격을 내려오면서 때리고 있어 지금. 올라와서 빨리 때려. Red Sparks yang sedang dalam performa baiknya terus menjauhkan diri dalam perolehan skor gengs. High Pass bukan tanpa perlawanan sama sekali. Namun memang Red Sparks dalam penampilan yang sangat baik di mana blocking jalan, defense juga lumayan jalan well. Sehingga sangat sulit untuk sekedar mengejar perolehan skor. Unggul dengan defisit 4 angka bahkan lebih adalah hal yang biasa di set ini. Hingga kemudian menyentuh 10 angka ke atas, Red Sparks pun makin tak terkejar.
John Dabin dan Mega memerankan perannya dengan sangat baik dan disiplin. Hingga di skor 13-18 di saat Mega sedang oke-okenya, pelatih Kim kembali harus memutus momentum itu dan mengambil time out. 공을 자꾸 더 올려 걸리면 안 되지. 잡았다 탕 튕겨놔야 되는데 자꾸 더 올리고 있어. 야, 그렇게 제대로 타이밍이 너무 늦어. 자, 해. Setelah time out, Hypesk memberikan perlawanan yang cukup serius dan sengit ke sisi pertahanan Red Sparks. Baik di bawah net maupun di posisi cover sering dimanfaatkan oleh pemain Hypesk. Dan ini tentu tak baik, sehingga pelatih Ko Hee-jin pun mengambil time out. 내가 잘 때렸어. 카바들 해줘. 카바들 너 준비해주고. 지금 또 소희가 짧게 때릴지 끝까지 보면 보여. 교수가 가서 발로 잡아주고. 하나 바로. Namun penampilan apik Mega dan kawan-kawan masih belum terbendung ya. Dengan konsistensi dan kedisiplinan yang apik, Red Sparks mulai menuju set point. Servis Jong Ho-young kemudian membawa Red Sparks memperoleh set point pertama mereka di game ini. Sayang Kim Se-in yang masuk sebagai pemain cadangan berhasil menunda kemenangan Red Sparks di set kedua ini. Hingga akhirnya Mega menutup set dengan manis dengan pukulan menukik yang tajam. Red Sparks pun berhasil menyudahi set kedua dengan skor 19-25. Awal set ketiga, Red Sparks berhasil unggul terlebih dahulu dan terus unggul angka. Sayang, tiba-tiba konsentrasi dan ritme menurun hingga berhasil terkejar dan disalip oleh Hypesk di skor 3-4. Dan karena inilah pelatih Ko Hee-jin pun langsung meminta time out. 그래서 아까도 리듬을 얘기했던 게 선수들이 초반에 잘해놓고서 또 몇 개 주니까 상대랑 그 경기하는 리듬이 맞아요. 뭔가 불안해하지 말라니까. 불안할 거 뭐 있어? 우리가 불안할 이유가 하나 손톱만 것도 없어. 우리 선수들이 잘하는 거 신나게 하라니까. 대선아 좀 뛰면서 신나게 하자고. 네네. 선수들랑 같이. Praktis setelah time out, Hypesk tak mencetak skor hingga Red Sparks pun langsung berhasil mencetak 3 angka berturut-turut gengs lewat 2 poin dari Mega dan Jong Ho-young. Hal inilah yang membuat pelatih Kim langsung meminta time out. 자, 봐봐. 세지도 않아. 자, 각자가 하라고 누구 커버 안 해줘. 그리고 앞에 나한테 온다 생각하고 있어야지. 찬스지 그거 왜 또 넘어져. 자, 해. Setelah itu laga berjalan dengan sangat seru di mana kedua tim saling kejar-kejaran skor. Memang Hypesk masih belum bisa mengungguli skor Red Sparks, namun jarak poin keduanya tak begitu terlalu jauh. Para pemain Hypesk banyak melakukan bombshell yang tentu saja merugikan tim. Sebaliknya, hal ini sangat menguntungkan Red Sparks. Namun yang menarik, ada momen di mana defense kedua tim sangat baik hingga sulit untuk dijatuhkan. Terlebih sejak masuknya John Se-an, serangan Hypesk pun jadi lebih hidup dan rapi. Ya walaupun Nikolova tak begitu OP di game ini sih, namun cerdasnya Kim Da-eun sebagai setter menjadi poin lebih bagi Hypesk. Ada juga momen keren banget ketika pertahanan kedua tim sulit ditembus. Contohnya ini terjadi ketika Red Sparks sedang unggul di skor 18-15. Bertubi-tubi bola hampir menyentuh lantai tapi masih bisa terus diselamatkan. Dig dari kedua tim patut diacungi jempol gengs. Hingga kemudian rally panjang ini diakhiri oleh blocking dari Yom Hye-son yang menambah skor untuk Red Sparks menjadi 19-15. Pelatih Kim langsung meminta time out. 그래서 야, 막 랠리가 될 때 받는 사람부터 여유가 있어야 돼. 너무 급하단 말이야. 그리고 안쪽에서 나오면서 때리면은 예볼을 못 때려. 나와서 안으로 들어가면서 때려야지. 빠르단 말이야. 야, 해. 과감하게 공격하는 사람들 걸려도 괜찮으니까 과감하게 하라고. Game kembali berjalan dengan ketat dan beberapa rally panjang yang tentu menguras tenaga kembali terjadi. Ini sangat menghibur bagi kita sebagai penonton sih. Salah satu rally terjadi ketika skor menyentuh 19-16 dan lagi-lagi kedua tim sangat mengagumkan. Dignya itu loh, gila. Hingga Yom Hye-son kembali melakukan gebrakan dengan tos tipuannya yang mengakhiri rally panjang dengan sangat cantik. Ya walaupun langsung dibalas sama Kim Da-eun sih.
Namun menjelang set point, set ini berjalan dengan sangat menarik. Meskipun terpaut jauh, John Sean dan kawan-kawan tak kenal lelah untuk terus mengejar. Apakah capek? Ya pasti. Namun ini juga pertandingan terakhir yang layak untuk diperjuangkan, ya kan coach? Setelah berhasil mencetak angka ke-19, Hypex benar-benar stuck dan berhenti mencetak angka. Alhasil Red Sparks dengan mulus melenggang menuju set point kedua dengan sangat-sangat lancar. Set ketiga pun diakhiri dengan pukulan touch out dari Jong Ho-young. Red Sparks kembali memenangkan set dengan skor 25-19. Set keempat sepertinya Red Sparks mulai menurun dan ini sangat tak disia-siakan oleh pasukan Kim Jong Min. Pemain Hypex terus unggul hingga skor menyentuh 3-0 dan hal ini pun langsung ditindaklanjuti oleh Pak Ko Hye-jin dengan time out cepat. 그러니까 요새 아까도 계속 얘기했잖아. 그거 안 놓치기로 지금 얘기했는데 그지? 그거는 호영이 언니랑 전혀 상관없는 거야. 그러니까 안 줘야 될 점수를 주면은 경기가 이상하게 흐르잖아. 우리가 리듬 잘 잡아놨는데. 그러니까 지금은 오늘 경기는 우리가 집중을 얼마나 하냐 만약에 전술이 못 필요했어 지금. 네. 니네가 자신 있게 하고 경기 집중을 해야지. Namun Red Sparks bisa menyusul dan mulai kembali memepet Hypex. Skor semakin ketat dan permainan pun menjadi jauh lebih seru. Sebenarnya di momen ini Mimin sangat berharap Mega CS bisa mengakhiri set dengan baik. Karena memang di awal set ini permainan udah cukup oke meski harus tertinggal terlebih dahulu. Masih ada beberapa bombshell yang berhasil menyumbang poin cuma-cuma untuk tim tamu gengs. Namun Red Sparks masih terus berusaha hingga akhirnya bisa mengimbangi skor Hypex di skor 10 sama dari 2 angka berturut-turut. Hingga kemudian ketika skor sama yakni 10-10 tadi, pelatih Kim langsung meminta time out. 봐봐. 레프트 공격수가 리시브 한다고 주었잖아. 넘어졌잖아. 근데 거기다가 비를 줘. 메가가 다 와서 떠버리지. 어차피 세안이 지금 완브로킹에 본단 말이야. 그러면 잡았다가 백으로 많이 써줘봐. 연습하라고 좀 막. Setelah time out, kejar-kejaran skor masih belum terhindarkan. Kedua tim benar-benar sangat ingin mengamankan set keempat ini guys. Pemain Jong Kwanjang terlihat sedikit kebingungan mau diapain ini bola. Dengan sedikit mengejutkan pula, permainan Kim Se-in ternyata lumayan bagus dari sisi lawan. Yang tadinya bahkan bisa ketat dan unggul, namun Red Sparks di set ini harus tertinggal lagi di skor 19-16 untuk keunggulan Hypex tentu saja. Dan di skor inilah pelatih Ko Hye-jin mengambil time out karena timnya udah tertinggal 3 angka loh. 리시브도 하고 내 계속 얘기하잖아. 막 부렁부렁 하네 막 하지 말라니까. 그리고 혜민아, 우리 그런 볼 오면 계속 저기 때리면 한 번에 안 때리잖아 한 번은. 다 들어오지. 혜민이도 성규도 밀어. Sayang karena setelah ini Red Sparks hanya mencetak 1 angka tambahan, sedangkan Hypex terus menjauh dan mendekati set point. Pertahanan Red Sparks menjadi rapuh dan terus dieksploitasi, apalagi beberapa kali terjadi bombshell yang sangat-sangat merugikan. Ya ujung-ujungnya Hypex bisa meraih set point dan memaksa set harus berlanjut di set kelima dengan skor set ini 25-17. Set terakhir, set penentuan, pelatih Ko Hye-jin memilih untuk mengistirahatkan tim inti dan kembali memainkan para pemain pelapis. Tentu ini adalah pilihan yang paling realistis demi menatap playoff yang akan dilaksanakan tak lama lagi. Karena jika menang pun di set kelima, Red Sparks akan tetap berada di posisi ketiga karena hanya berhasil menambah 2 angka atau 2 poin. Jadi daripada para pemain inti kena cedera dan tiba-tiba nggak fit, Ko Hye-jin pun memilih pilihan ini. Dan benar, para pemain Jong Kwanjang atau para pemain pengganti ini sangat kesulitan dan Hypex pun sangat leluasa. Bahkan Ko Hye-jin mengambil time out ketika timnya sudah tertinggal 4-0. 채나 정신없이 하지 말고 다시 잘 오면 하는 게 때릴 때 카바 들어가고 이렇게 막 공이 막 안 튀게끔 해야지. 블루킹도 막 치고 하면 안 되잖아. 정확하게 자. 뛰어다니면서 하자. 뛰어다니면서.
Setelah itu Jong Kwajang benar-benar tak berkembang dan dipaksa untuk melihat Hypex terus-terusan mencetak angka. Blocking gak jalan, pertahanan amburadul, dan serangan juga tumpul, lengkap sudah. Walaupun sebenarnya ini juga nggak apa-apa karena lawan full tim Hypex juga. Terlebih tidak ada timeout lagi setelah timeout pelatih Gojin di awal tadi. Karena memang Hypex benar-benar leluasa mengobrak-abrik adik-adik lucunan imut itu. Mega juga udah langsung pergi setelah itu, nggak ada maksud apa-apa sih, namun istirahat juga jauh lebih penting tentu saja. Dengan percaya diri tinggi, para pemain Hypex terus-terusan menguasai jalannya game hingga berhasil menyudahi perlawanan tim tuan rumah dengan skor 15-8. Dengan ini Red Sparks finish di posisi ketiga dan tentu sudah pasti berhak atas 1 tiket di babak playoff. Nah itu dia gengs, episode kali ini kita akan berjumpa lagi di babak playoff dan semoga Red Sparks akan tampil all out hingga berhasil masuk ke babak final dengan sangat mulus. Semoga ya. Terima kasih semuanya, jangan lupa subscribe dan bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Phoenix Station Reborn selanjutnya. See ya in the next video gengs, bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your